mulai. Hubungan struktur obat dan aktivitas obat. Yang pertama adalah kita tentang obat-obat diuretik, di mana kalian sudah dapat sebelumnya sebenarnya di farmakologi tentang obat-obat diuretik. Kemudian saya juga sudah share untuk mengulang sedikit pemahaman kalian atau mengingat kembali tentang obat-obat diuretik di e-kuliah. Ada video dan materinya. Saya akan jelaskan secara lebih mendalam sekarang ya, karena materinya sudah ada. Nanti kalian kalau lupa bisa baca lagi. Oke, jadi diuretik nanti kalian akan menjumpai beberapa istilah-istilah. Ada diuretik, kemudian ini jelas ya, obat yang bekerja di ginjal untuk mempercepat diuresis. Kemudian ada diuresis, poliuria, ini umumnya pertambahannya banyaknya volume urin, frekuensi urin oleh karena suatu penyakit, biasanya diabetes mellitus. Kemudian ada disuria, sakit pada saat buang air kecil. Ada nokturia, ini urin berlebih pada malam hari ya. Kemudian ada anuria, tidak ada urin yang dihasilkan, jadi dia tidak bisa menghasilkan urin. Oke, suara saya masih jelas slide-nya? Jelas ya? Masih jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini saya agak cepat, mohon maaf karena materinya cukup banyak. Nanti silahkan kalian boleh, sebenarnya kalau kalian sudah misalkan cetak slide-nya, kan saya kirim slide-nya ya. Sudah dilihat belum di e-kuliah? Nanti kalian bisa kasih catatan-catatan kecil di sebelahnya. Ya, oke. Nanti sambil dilihat, saya lanjutkan. Karena diuretik ini merupakan obat yang sebagian besar itu bekerja di ginjal ya, atau organ ekskresi. Ini mengeluarkan zat hasil metabolisme dalam tubuh, tapi ginjal sendiri tidak menghasilkan zat tersebut, seperti mengeluarkan K+ atau kalium yang berlebih. Kemudian fungsi yang lain yaitu sekresi. Sini ginjal menghasilkan zat tertentu. Kemudian contohnya seperti amonia. Keluarkan, kemudian contohnya NH3 ya. Inilah kenapa semua buangan dari ginjal punya aroma khas dan menyengat seperti bau pesing gitu ya. Kemudian fungsi yang lain yaitu reabsorpsi atau mengambil kembali ya, mineral atau zat yang dibutuhkan seperti Na atau Cl. Kemudian detoksifikasi, mengolah zat yang beracun menjadi tidak beracun kemudian dibuang. Nah, itu beberapa fungsi dari ginjal. Ini gambar dan bagian-bagian dari ginjal, ada korteks, glomerulus, ada vena juga, ada saluran pembawa juga. Oke, sama ini ya istilahnya dalam bahasa kesehatan gitu ya, anatomi. Kemudian yang sebelah kanan itu detail dari nefron atau yang kita lebih kenal saringannya gitu ya. Jadi di situ ada glomerulus ya, itu yang bulat, glomerulus. Glomerulus. Kemudian ada kapsul Bowman, tubulus ginjal, ada vena, ada lengkung Henle, lengkung ini ya. Ada arteri, ada tubulus dan yang lain-lain. Nanti akan dijelaskan di slide belakang. Nah, ini beberapa gambar sebuah tindakan operasi ya. Bila ada masalah di ginjal, bisa transplantasi, bisa batu ginjal. Maka dari itu kalian hati-hati dalam memasukkan atau mengkonsumsi makanan, terutama yang bisa merusak ginjal. Oke, fungsi utama ginjal pertama menyaring darah, jelas ya. Kemudian membuang zat yang membahayakan karena dia organ ekskresi, membuang zat yang berlebih dalam tubuh seperti kadar gula. Jadi kadar gula yang berlebih ini juga akan memperburuk atau memperberat kerja ginjal. Jadi kalian usahakan jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang kadar gula tinggi. Kemudian mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler, kemudian mempertahankan keseimbangan asam basa
darah. Jadi pH ya. Oke. Kemudian pembentukan urin. Kalian harus lebih dalam mengenai ini karena kalian di bidang kesehatan ya. Jadi bagaimana proses pembentukan urin? Secara garis besar, pertama itu darah difiltrasi ya, disaring dalam glomerulus tadi, kemudian menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Jadi saringan pertama disebut urin primer, terjadi di glomerulus. Kemudian urin primer ini direabsorpsi di dalam tubulus contortus proximal. Jadi bagian ginjal juga direabsorpsi ya, jadi zat-zat yang masih digunakan diambil, maka dihasilkan filtrat tubulus urin sekunder, jadi dari primer ke sekunder. Kemudian urin sekunder ini diaugmentasi di dalam tubulus contortus, jadi dipisahkan bagian-bagian yang masih dibutuhkan atau tidak lagi, kemudian menghasilkan urin. Nah, dalam keadaan normal urin mengandung air, urea, jelas ya, amonia, garam mineral, kemudian zat warna empedu, karena sehingga kenapa urin kita berwarna kuning gitu ya, ada zat warna empedu, vitamin dan obat-obatan dan hormon. Jadi sebagian hormon dikeluarkan melalui urin. Contohnya kalau kalian mau ngecek pada ibu-ibu gitu ya, mau cek kehamilan bisa lewat urin, lewat tespek gitu ya, karena ada hormon di situ. Itu selanjutnya obat diuretik. Jadi untuk tujuan utama pemakaian obat diuretik, yang pertama untuk menurunkan tekanan darah. Jelas ya, jadi obat diuretik hubungannya dengan tekanan darah yang tinggi. Kemudian untuk memperkecil edema atau pembengkakan pada perifer atau di paru. Biasanya untuk mengeluarkan cairan diuretik ini, maka untuk pasien-pasien yang udem, biasanya pada kondisi payah jantung kongestif. Diuretik menghasilkan peningkatan aliran urin dengan menghambat reabsorpsi natrium dan air dari tubulus ginjal. Intinya dia umumnya menghambat reabsorpsi natrium dan air. Jadi karena fungsi dari mereka ini kan mengikat air ya. Jadi kalau tidak diikat maka dia akan menumpuk lalu tubuh akan mengeluarkannya. Itu kemudian efek antihipertensi diuretik. Diuretik jika dikonsumsi akan meningkatkan pelepasan air dan garam natrium gitu ya, karena dia menghambat pengikatan natrium dan air sehingga volume cairan turun karena dibuang ya, cairannya karena dibuang sehingga volume cairan dalam tubuh turun, kemudian tekanan darah dari pasien akan turun. Itu proses atau mekanisme kerjanya. Obat-obat diuretik ada beberapa macam. Yang pertama ada inhibitor karbonik anhidrase, contohnya acetazolamid. Kemudian ada loop diuretik, furosemid, sering kalian dengar. Kemudian ada tiazid, klortiazid atau HCT, hidroklortiazid. Kemudian diuretik hemat kalium, ada spironolakton, kalian sering dengar ya. Kemudian osmotik, contohnya manitol dan urea. Kemudian kita masuk yang pertama yaitu golongan inhibitor karbonik anhidrase. Mekanisme kerja menghambat karbonik anhidrase enzim ya, ini menghambat enzim yang terletak di dalam sel dan membran apikal epitel tubulus proximal sehingga peningkatan pengeluaran natrium, kalium dan bikarbonat. Jadi dalam tubuh ada enzim yang berperan meningkatkan membantu masuknya natrium karena enzimnya ini dihambat sehingga natriumnya tidak ada yang mengikat, sehingga akan dikeluarkan sehingga menurunkan tekanan darah. Nah, ini indikasinya. Menurunkan tekanan darah, diuresis, kemudian untuk gangguan karena tekanan di daerah tinggi. Farmakokinetiknya, jadi acetazolamid ini biasanya diberikan secara peroral ya. Kemudian efek samping, asidosis metabolik, penurunan kalium dan pembentukan batu ginjal. Ini efek sampingnya. Jadi dalam tubuh ada enzim namanya karbonik anhidrase. Kemudian ada obat-obat yang berfungsi inhibitor atau menghambat kerja enzim ini. Struktur obat ini ditandai dengan gugus sulfamil yang menempel pada benzen atau cincin heterosiklik. Contohnya acetazolamid ya. Jadi ini dipakai untuk penderita glaukoma
Ada juga klorotiazid dan benzotiazid. Reabsorpsi bikarbonat. Jadi obat ini juga menghambat atau penghambatan reabsorpsi bikarbonat. Jadi kita lihat di sini ada asam karbonat dan H+ ya pembentukannya. Kemudian ini H2O dan CO2. Proses sintesis ini dibantu oleh enzim ini karbonik anhidrase. Nah, kemudian enzim ini dihambat ya karena tadi mekanisme kerjanya adalah inhibitor. Maka sebagian CO2 masuk ke sini, kemudian enzim ini karena ada reabsorpsi ya, karbonatnya dihambat karena untuk pindah ke sini harus dibantu oleh enzim ini sehingga tidak terjadi. Nah, itu peran dari obat-obat golongan inhibitor karbonik anhidrase, menghambat penyerapan karbon. Ini contohnya biar lebih jelas. Jadi H2O plus CO2 dikatalisis enzim ini karbonik anhidrase terbentuk asam karbonat. Nah, kemudian dari asam karbonat ini akan menghasilkan huruf ion H dan HCO3. Bila kerja enzim ini dihambat, maka terjadi hambatan produksi asam karbonat. Asam ini akan terhambat ya produksinya, sehingga jumlah ion H sebagai pengganti ion Na juga menurun. Ini jumlahnya menurun ya karena enzimnya dihambat. Akibatnya ion Na yang diabsorpsi kembali akan menurun. Jadi di dalam ginjal tadi kan untuk Na bisa masuk harus ada H yang diproduksi, yang dikeluarkan, bertukar gitu ya. Karena hanya dikurangi atau dihambat sehingga natriumnya juga menurun. Dan ion Na yang tertinggal bersama HCO3, nanti ion Na-nya tertinggal di sini, ada sebagian yang ada di lumen, dan air akan meningkat volume urin yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian karena meningkat jumlahnya, maka mau tidak mau tubuh akan mengeluarkannya. Contoh obat diuretik golongan ini adalah acetazolamid. Nah, ini penghambatan Ca. Jadi ini ya enzim Ca ini. Jadi pada di dalam tubulus sel ini Na harusnya bisa masuk normalnya karena ada enzim ini. Karena dihambat ada inhibitor, maka hanya tadi kan berkurang ya, sehingga Na yang masuk sedikit atau tidak bisa masuk. Kemudian Na yang di dalam terus didorong keluar. Didorong keluar sehingga jumlah Na di luar meningkat dan volume air meningkat, akhirnya tubuh akan mengeluarkannya. Oke. Ini gambaran ikatan enzim dan tempat melekatnya ya. Jadi kita tahu enzim itu seperti gembok dan kunci. Jadi dia harus pasang, kuncinya harus pas dengan gemboknya. Ini contoh ada site Na dan site untuk Cl dan MTZ atau bagiannya site sisi. Jadi ini membrannya, kemudian ini masuk menyesuaikan posisinya. Nah, Na masuk, kemudian yang Cl dan MTZ juga masuk ya, maka dia akan seperti ini masuk ke posisinya. Ini juga. Nah, untuk yang Na dan MTZ ini setelah masuk dia tidak akan ditransport, stuck di sini. Untuk yang NaCl ini, garam ini, pintunya akan ditutup, pintu masuk tadi, kemudian pintu yang di dalam sel ini akan terbuka, kemudian dikeluarkan. Kita lihat, nah, kemudian dikeluarkan ya di dalam. Kemudian ini selanjutnya adalah loop diuretik. Mekanisme kerja menghambat kokon transport Na, K, dan Cl dari membran karena reabsorpsi Ca, K, dan Cl menurun. Nah, ini jadi yang dihambat adalah ini reabsorpsinya. Indikasi untuk udem atau pembengkakan ya.
Contohnya udem di paru, otak, kemudian luka bakar, udem-udem ringan ya. Dan udem kronis. Kemudian untuk ancaman gagal ginjal juga, hiperkalesemia dan hipermagnesemia. Farmakokinetik diuretik loop diberikan per oral atau parenteral, waktu paruh atau tes setengah 30 menit sampai 1,5 jam. Masih bisa dengar suara saya ya? Halo, cek. Suara saya masih jelas? Cek. Bisa dengar suara saya? Halo. Suaranya putus-putus, Pak. Oke. Mungkin video teman-teman bisa dimatikan dulu mungkin. Videonya bisa dimatikan dulu biar koneksinya tidak terlalu berat. Oke, sudah jelas suara saya? Cek. Sudah, Pak. Oke ya, mohon maaf, saya lanjutkan. Sampai di efek samping. Jadi, efek samping loop diuretik umumnya adalah hiperurisemia, kemudian ada hipovolemia, kemudian kurang kalium. Contoh sediaannya ada furosemid, yaitu lasik nama patentnya ya. Kemudian ada bumetanid. Ini sering kalian dengar adalah furosemid ya. Hexyling diuretik atau loop diuretik ini mempunyai aksi yang tinggi pada fungsi renal tubuler. Diuresis puncak sangat tinggi dibanding diuretik yang lain. Jadi ini yang paling kuat mekanisme kerjanya. Mekanismenya menghambat reabsorpsi Na pada loop Henle. Jadi kan tadi di bagian ginjal ada yang lengkungan lebar itu, atau disebut dengan loop Henle, lengkungan itu. Mekanisme furosemid ini bekerja di sana. Contohnya ya, furosemid ini. Kemudian furosemid dikeluarkan lewat urin dengan tidak berubah. Jadi masih sama dalam bentuk furosemid. Oke, saya lanjutkan. Mekanisme aksinya, loop diuretik atau furosemid jadi adalah penghambatan enzim Na plus dan K plus ATPase. Jadi enzim ya, kalau di belakangnya ase berarti dia enzim. Penghambatan enzim, kemudian penghambatan atau pemindahan CAMP, kemudian penghambatan glikolisis. Glikolisis ini pemecahan glukosa ya. Ini dugaan mekanisme aksinya. Jadi cukup banyak. Struktur kimia golongan diuretik atau loop diuretik dibagi dalam dua kelompok, yaitu turunan fenoksiasetat, contohnya asam etakrinat, kemudian turunan sulfonamid, yaitu furosemid dan bumetanid. Nah, ini mekanisme kerjanya. Intinya dia ada enzim, karena untuk bisa masuk ya Na atau K, pertukarannya harus dibantu dengan enzim. Jadi untuk bisa masuk harus bawa kunci, yaitu enzim itu sendiri. Jika kuncinya dihambat atau dihilangkan, maka dia tidak bisa masuk. Nah, itu kerja dari loop diuretik. Sini kita lihat, sini enzimnya tadi, sini juga proses reabsorpsinya dihambat juga. Kita lihat di sini, Na untuk masuk harus dipandu dengan enzim atau dengan kunci baru bisa masuk. Ini juga keluar masuknya TPase harus dipandu dengan enzim. Nah, karena adanya furosemid, enzim ini dihambat sehingga kuncinya tidak bisa dibuka atau pintunya tidak bisa dibuka. Baik, ini struktur dari golongan loop diuretik. Ini struktur utamanya, kita lihat ada R1
Jika R1-nya mengikat ini, gugus ini, kemudian R2-nya H, mengikat H di sini, R3-nya mengikat Cl, maka terbentuk struktur dari furosemid. Kemudian senyawa yang lain kalian bisa lihat sendiri nanti. Di R1-nya mengikat apa, R2 mengikat apa, nanti akan bentuk obat yang baru atau obat yang lain. Saya lanjutkan saja. Golongan ketiga yaitu golongan tiazid. Mekanisme kerja, bekerja pada tubulus distal, menurunkan reabsorpsi Na dengan menghambat kotransporter. Transporternya dihambat. Jadi ini ada transporternya. Kemudian farmakokinetik efektif per oral ya, diekskresi oleh ginjal. Efek samping, kehilangan kalium, hiperurisemia, dan yang lain. Kemudian penggunaan dalam terapi untuk hipertensi ya, umumnya. Lini pertama, gagal jantung, kongestif, kerusakan ginjal, dan diabetes insipidus. DA-nya HCT atau hidroklortiazid. Patennya esidrik. Kita lihat aktivitasnya, ini strukturnya. Kita lihat ada struktur kuncinya. Untuk posisi 1 adalah SO di sini. Jadi untuk aktivitas diuretiknya naik bila posisi 1 adalah SO ini ya. Posisi 2 alkil, misal CH3. Posisi 2 di sini ya. Tingkat CH3. Posisi 3 substituan lipofilik. Bisa CH2Cl, CH2Cl, kemudian CH2 atau C6H5 atau yang lain. Posisi 3 dan 4 jenuh. Sini posisinya jenuh. Kemudian posisi 6 Cl atau CF3 di sini. Cl atau CF3. Posisi 7 sulfanil tersubstitusi. Sini. Oke, selanjutnya diuretik turunan tiazid. Gugus sulfanil dapat menghambat enzim karbonik anhidrase di awal tadi ya. Jadi dia juga bisa menghambat enzim karbonik anhidrase. Adanya pengeblokan dalam proses pengangkutan aktif ion Cl dan absorpsi kembali dengan yang menyertainya pada loop Henle. Nah, kita lihat di sini mekanisme kerjanya hampir sama dengan loop diuretik juga. Intinya enzimnya dia menghambat proses transport Na dan Cl-nya. Kerjanya di sini, di enzimnya. Golongan tiazid ya. Kemudian ini contoh struktur utamanya, kita lihat. Nah, jika R-nya ada Cl, kemudian R1-nya misalnya mengikat H ya, kemudian R2-nya mengikat H juga, maka akan terbentuk senyawa hidroklorotiazid atau HCT. Kemudian golongan hemat kalium. Yang termasuk golongan ini adalah antagonis aldosteron atau spironolakton. Ini sering kalian dengar, obat-obat spironolakton. Enzim ini, aldosteron ini, punya peran memperbesar reabsorpsi natrium dan klorida. Jadi dia berfungsi reabsorpsi ya, jadi diserap kembali secara normal. Ini fungsi dari aldosteron. Serta memperbesar ekskresi kalium. Jadi kaliumnya banyak yang dibuang. Bekerja di tubulus renalis untuk menghambat reabsorpsi Na, sekresi K, dan sekresi H. Indikasi untuk udem pada insufisiensi jantung dan udem sirosis hati. Jadi kalau ada orang atau pasien mendapat obat ini, biasanya dia ada udemnya. Setiaannya spironolakton adalah etanol atau spirolat. Diuretik hemat kalium. Ada antagonis atau inhibitor terhadap aldosteron. Jadi dia antagonis ya atau inhibitor, atau mengganggu biosintesis aldosteron. Jadi enzimnya ini diganggu pembentukannya, sehingga menghambat reabsorpsi natrium di dalam sel, kemudian dari pipa penampung. Kemudian interaksi dengan reseptor pada sitoplasmik aldosteron menyebabkan ekskresi Na dan reabsorpsi K naik. Kalau normalnya kan K-nya banyak yang dibuang ya, fungsi dari aldosteron, kemudian Na-nya banyak diserap.
karena adanya obat inhibitor atau antagonis ini sehingga kerjanya dibalik. Na-nya banyak dibuang, K-nya banyak diabsorpsi. Sehingga tekanan darahnya menurun. Obat-obat ini bekerja di tubulus distal dengan mengeblok pertukaran ion Na dan H dan K sehingga retensi ion kalium dan meningkatkan sekresi ion Na. Kaliumnya ditumpuk atau dikumpulkan, kemudian Na-nya disekresi. Dibagi dua untuk diuretik golongan ini, ada dengan efek langsung ya, amirolit contohnya, kemudian spironolakton, ini yang antagonis aldosteron. Mekanisme kerjanya dia penghambatan kompetitif pada sisi reseptor. Jadi dia berkompetisi dalam menghambat. Kita lihat nanti di gambarnya, kita lihat di sini. Nah, di sini yang efek langsung tadi ya, amirolit dan triamteren. Jadi dia langsung menghambat, ini artinya menghambat kanalnya. Jadi pintu masuknya dia ditutup sehingga Na-nya tidak bisa masuk. Kemudian ada yang aldosteron tadi, spironolakton. Jadi orang normal aldosteron ini akan membentuk aldoreseptor di mana dia akan punya peran membuka kanal ini. Nah, karena pembentukannya dihambat oleh adanya spironolakton secara kompetitif ya, jadi dia bersaing di sini sehingga yang dibentuk adalah spironolakton atau yang bersaing spironolakton sehingga ini tidak terbentuk sehingga ion Na-nya tidak bisa masuk. Jadi penghambatannya di pembentukan. Kalau ini kan langsung ya. Sehingga efeknya natriumnya banyak yang diekskresi, kaliumnya banyak yang dikumpulkan. Nah, kemudian ini strukturnya spironolakton, aldosteron. Kemudian mekanisme penghambatan kompetitif terhadap aldosteron tadi sudah dijelaskan. Biasanya untuk udem dan hipertensi, efek samping hiperkalemia. Sediaan ada 25, 50 dan 100 mg yang spironolakton. Triamtelen kapsul 100 mg, amilorid tablet 5 mg. Ini jarang digunakan sih di Indonesia kalau ini. Kemudian ada diuretik osmotik. Jadi istilah diuretik osmotik biasanya dipakai untuk zat yang bukan elektrolit, yang mudah dan cepat diekskresi oleh ginjal. Jadi syaratnya untuk diuretik osmotik ini zat tersebut difiltrasi secara bebas oleh glomerulus. Jadi mudah difiltrasi atau disaring. Kemudian tidak atau hanya sedikit direabsorpsi oleh sel tubuli ginjal. Jadi dia tidak boleh direabsorpsi. Bersifat inert atau tidak bereaksi dengan senyawa yang lain. Kemudian resisten terhadap perubahan metabolik. Dia tidak mudah berubah oleh adanya metabolisme. Manitol tidak diabsorpsi bila diberikan secara peroral, hanya diberikan secara IV. Jadi pemberiannya secara IV, contohnya manitol tadi ya. Digunakan untuk meningkatkan ekskresi air. Jadi supaya airnya banyak yang keluar, digantikan dengan manitol gitu ya. Digunakan untuk pengobatan tekanan intrakranial. Biasanya untuk pasien-pasien yang akan dioperasi kepalanya, di bedah kepala, gagal ginjal akut dan keracunan obat. Biasanya akan diinfus manitol. Mekanisme kerjanya berdasarkan osmosis atau perbedaan konsentrasi dari yang tinggi ke rendah gitu ya. Udah, dari osmosis. Obat-obatnya ini ada manitol, urea, gliserin dan isosorbit. Ini obat golongan diuretik osmosis. Ini beberapa obat untuk penggunaan klinik diuretik. Kita lihat untuk hipertensi. Obat pertama adalah tiazid. Merupakan pilihan utama tahap pertama pada sebagian besar penderita. Jadi biasanya untuk hipertensi ringan biasanya diberi tiazid, golongan tiazid. Kemudian ada diuretik kuat, biasanya furosemid, digunakan untuk fungsi ginjal atau diuretik yang segera. Jadi kalau pasien ada gangguan ginjal biasanya menggunakan furosemid. Nanti bisa dibaca yang lainnya. Ini diuretik osmotik selanjutnya tadi
umumnya untuk diuretik osmotik ini BM-nya rendah atau bobot molekulnya rendah ya. Contohnya urea dan poliol, kemudian glukosa, manitol, sorbitol, sukrosa. Digunakan untuk menurunkan tekanan intraokuler juga mata ya, dan volume cairan mata sebelum bedah mata. Ini biasanya digunakan diuretik osmotik. Kemudian menurunkan tekanan darah intrakarnial tadi untuk otak ya, atau operasi bedah kepala sebelum dan sesudah bedah syaraf. Ini contoh strukturnya obat-obat golongan diuretik osmotik, manitol, sorbitol. Ini banyak gugus OH di sini karena merupakan golongan alkohol ya. Kita lihat ini ciri-ciri dari obat-obat diuretik osmotik. Kemudian preparat diuretik pada kehamilan. Jadi untuk preparat diuretik akan mengurangi volume darah yang beredar, dengan demikian membahayakan aliran darah plasenta serta perumbuhan janin. Jadi ada beberapa perhatian untuk obat-obat diuretik pada masa kehamilan. Jadi harus konsultasi dengan dokter dulu. Selama kehamilan, obat-obat golongan diuretik hanya dipakai untuk penata laksanaan edem paru atau gagal jantung. Jadi jika memang ibu hamilnya ada edem paru atau gagal jantung, itu baru boleh menggunakan golongan ini diuretik. Kemudian ada golongan lain yaitu senyawa organik merkuri. Ini struktur utamanya kita lihat ada R, CH2, CH, CH2, Hg. Ini ciri-cirinya karena merkuri ya, ada Hg-nya. Kemudian X, O, Y. Di mana R ini bisa berupa gugus aromatik, Y-nya metil biasanya, Y ini biasanya metil atau CH3. X-nya bisa tiol, misalnya asam merkapto, asetat, dan tiosorbitol di sini. Ini ciri-ciri senyawa organomerkuri. Contohnya ini ada chloromerotrin, meralurit, ada sodium merkaptomerin. Ini jarang di Indonesia sih. Di luar negeri biasanya yang sering pakai ini karena mahal ya. Kemudian antagonis steroid aldosteron tadi contohnya, jadi antagonis ya, tapi golongan steroid. Kalau sebelumnya kan tadi spironolakton ya, dia hanya aldosteron secara kompetitif. Jadi antagonis ini dibentuk dari kolesterol yang disintesis menjadi pregnenolon sehingga terbentuk disintesis lagi menjadi glukokortikoid. Nah, ada glukokortikoid, ada kortikosteroid. Nah, itu golongan steroid. Sintesis steroid di dalam adrenal cortex. Jadi ini terjadi di bagian adrenal cortex. Aldosteron termasuk mineral okortikoid ya. Kenaikan reabsorpsi Na yang berlebihan disembuhkan dengan memblokir aksi aldosteronnya, karena dia kan meningkatkan ya penyerapan Na. Nah, untuk mengurangi atau mencegah itu maka perlu diblokir. Kemudian menghambat pembentukan aldosteron tadi seperti di spironolakton ya, dihambat pembentukannya. Ini yang disebut antagonis. Nah, kita lihat dari kolesterol disintesis menjadi ini pregnenolon, kemudian disintesis lagi menjadi progestagen. Dari sini disintesis menjadi 3 senyawa yaitu golongan glukokortikoid, mineral kortikosteroid, dan androgen. Nah, di sini nanti diciptakan obat-obat sintetisnya. Nah, contohnya ini kita lihat dari progesteron menjadi ini 17 alfa hidroksiprogesteron menjadi 11 deoksi hidrokortison dan hidrokortison. Kemudian dari progesteron juga disintesis menjadi deoksi kortikosteron, kemudian menjadi kortikosteron sampai terbentuk aldosteron. Nah, ini adalah gambarannya atau inhibitor biosintesis aldosteron. Jadi
enzim ini atau senyawa aldosteron ini terbentuk dari kolesterol ya. Kemudian menjadi progesteron disintesis, kemudian disintesis lagi oleh enzim 21 hidroksilase enzimnya sehingga terbentuk deoksikortikosteron. Dari ini deoksikosteron disintesis lagi oleh enzim 11 beta hidroksilase sehingga terbentuk kortikosteron. Dari kortikosteron disintesis lagi oleh enzim 18 hidroksilase terbentuk 18 OH kortikosteron. Dari 18 OH kortikosteron disintesis lagi oleh 18 deshidrogenase terbentuklah aldosteron. Nah, bagaimana untuk mencegah terbentuknya aldosteron? Beberapa obat ditemukan, ada metirapon, spironolakton, karenon, dan karonat. Dia berfungsi menghambat di sini di enzim 11 beta hidroksilase. Akibatnya apa jika enzim ini tidak terbentuk? Maka deoksikortison ini, kortikosteron ini tidak bisa terbentuk, tidak bisa disintesis, sehingga kortikosteron ini tidak terbentuk ya, karena enzimnya dihambat oleh obat ini. Nah, akhirnya aldosteron juga tidak terbentuk. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini sama. Ini strukturnya dari spironolakton tadi sudah. Ini paling umum ya. Kemudian beberapa senyawa lain, ada golongan santin. Mungkin kalian pernah dengar, ciri atau biasanya baku standar untuk flavonoid ya menggunakan santin. Jadi santin ini termasuk kafein dan teofilin ini punya peran juga sebagai diuretik. Cuma efeknya kecil sehingga jarang digunakan. Kemudian ada golongan aminourasil. Ini merupakan golongan diuretik kuat, punya efek samping gastrointestinal. Aminourasil. Ini contohnya. Golongan polinitrogen siklik. Kemudian ada pirazin dan pteridin. Ini fungsinya menghambat aksi saluran Na, kemudian mengeblok atau menutup salurannya tadi, kemudian mengurangi keluarnya K dari ginjal. Mirip dari furosemid ya. Furosemid. Cuma dia beda turunan. Oke, selesai.